Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhanis Nabila, NIM 34 2019 011. Saya adalah mahasiswi semester 4 Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Baiklah, saya di sini akan melaksanakan praktikum ke-7 dalam mata kuliah taksonomi tumbuhan tinggi dengan judul pengenalan dan identifikasi tanaman yang termasuk anak kelas RCD. Adapun tujuan diadakannya praktikum ini yaitu agar praktikan dapat mengenal dan dapat melakukan identifikasi serta membuat klasifikasi tanaman yang termasuk anak kelas RCD. Alat yang digunakan yang pertama pensil, yang kedua pena, yang ketiga penghapus, yang keempat alat pemotong seperti gunting atau silet, yang kelima penggaris, yang keenam pensil warna dan spidol, yang ketujuh lem stick, dan yang kedelapan ada mikroskop tangan dengan perbesaran 60 kali. Bahan yang digunakan yaitu Colocasia esculenta L. Scott atau talas. Baiklah, untuk cara kerja yang pertama yaitu menuliskan hari dan tanggal, praktikum keberapa, judul praktikum, serta tujuan diadakannya praktikum pada lembar kerja mahasiswa yang telah disediakan. Selanjutnya yaitu menuliskan nama spesies dan nama daerah dari spesies tanaman yang akan diamati. Di sini saya menggunakan Colocasia esculenta L. Scott sebagai spesies yang akan saya amati. Selanjutnya yaitu menggambar organ tanaman dari spesies tanaman yang diamati, mulai dari daun, batang, dan akarnya. Kemudian untuk organ tanaman yang telah digambar tersebut diberi warna seperti ini. Nah, pada Colocasia esculenta L. Scott ini memiliki klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Arsales, famili Araceae, dan genus Colocasia, serta spesies Colocasia esculenta L. Scott. Nah, untuk bagiannya sendiri di sini terdapat 4 bagian. Yang pertama terdapat folium atau daun, kemudian terdapat kaulis atau batang, dan terdapat pelepah daun, serta terdapat radix atau akar daun. Tanaman Colocasia esculenta L. Scott ini memiliki habitat terestrial, artinya tanaman ini terdapat pada permukaan tanah. Nah, untuk habitusnya sendiri dia herba karena mengandung banyak sekali air. Untuk periodisitasnya anual, artinya tanaman ini hanya dapat hidup selama 1 tahun. Selanjutnya yaitu bagian folium atau daun. Seperti ini gambarnya. Nah, untuk bagian-bagian dari organ tanamannya sendiri, yang pertama terdapat apex poli atau ujung daun, kemudian terdapat margopoli atau tepi daun, terdapat basis poli atau pangkal daun, kemudian terdapat petiolus atau tangkai daun, serta terdapat pelepah daun atau pagina. Kemudian terdapat lamina atau helaian daun, juga terdapat tulang cabang dan costa atau ibu tulang cabang. Kemudian untuk susunan daunnya sendiri, pada Colocasia esculenta L. Scott atau talas ini memiliki susunan daun folium simplex atau daun tunggal, di mana termasuk ke dalam daun yang lengkap karena mempunyai semua organ tanaman, yaitu berupa batang, akar, daun, dan pelepah daun atau pagina. Kemudian untuk tangkai daunnya sendiri atau petiolus,
Dia umumnya berwarna hijau dengan panjang 24 cm. Untuk permukaannya sendiri levis dan untuk bentuknya bulat berongga atau teres. Nah, untuk helaian daun atau laminanya, di sini terdapat bangun daun atau circumscriptio berupa perisai. Ujung daunnya acuminatus atau meruncing dan pangkal daunnya emarginatus atau membelah. Nah, untuk tepi daunnya sendiri integer atau rata. Untuk pertulangan daunnya sendiri, dia termasuk ke dalam peninerpis atau pertulangan daun menyirip, di mana urat daunnya atau penanya ini berbentuk seperti jala. Nah, untuk daging daun atau intervenium, dia seperti kertas atau Favireseus, di mana pada permukaan atas dan permukaan bawahnya ini licin dan berwarna hijau untuk permukaan atasnya, sedangkan untuk permukaan bawahnya dia berwarna hijau sedikit pucat. Baiklah, selanjutnya yaitu bagian radix dan caulis. Seperti ini gambarnya. Nah, untuk bagian-bagian organ tanamannya sendiri terdapat folium atau daun, terdapat caulis atau batang, terdapat pagina atau pelepah daun, serta terdapat radix atau akar. Nah, untuk sistem perakarannya sendiri, dia termasuk ke dalam sistem perakaran radix adventica atau sistem perakaran serabut, di mana tipe akarnya ini seperti benang dengan warna sedikit kecoklatan, ada warna hitamnya juga. Nah, untuk bagian caulis atau batang, dia mempunyai batang dengan tipe batang herbaceous atau berair. Untuk bentuknya sendiri bulat berongga dengan permukaannya levis atau licin, di mana arah tumbuh batangnya ini tegak lurus dan warna batangnya berwarna hijau. Untuk tipe percabangannya tidak ada dan periodisitasnya anual atau tanaman yang dapat hidup lebih dari 1 tahun. Baiklah, mungkin sampai di sini untuk praktikum kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.